Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Asatidzah sekalian yang dirahmati Allah. Kita berzakah. Zakah itu secara bahasa an-nama wa tadhhir. An-nama wa tadhhir. Nama itu bertumbuh, tadhhir itu pembersihan. Adapun secara syariat ada ikhraj malin makhsusin ala syakhsin makhsusin ala wajhin makhsus biniyatin makhsusah. Jadi mengeluarkan harta tertentu untuk orang tertentu berdasarkan aturan-aturan tertentu, kemudian dengan niat tertentu. Kemudian dikatakan di sini wa innamal fardhu 'ala man aslama hurrin muayyanin wa milkun tumima. Ini adalah syarat-syarat wajib zakat. Orang diwajibkan berzakat apabila dia memiliki sifat yang pertama, muslim, Islam. Seorang muslim wajib untuk mengeluarkan zakat walau ghairu mukallaf, walaupun dia itu bukan seorang yang mukallaf, karena hartanya sobi itu wajib untuk dizakati. Tapi wajibnya itu ditujukan kepada walinya, bukan ke sobinya. Yang mengeluarkan siapa? Walinya harus mengeluarkan. Kemudian hurrin, seorang yang merdeka, bukan seorang budak, karena budak itu harta dihukumi sebagai harta. Harta itu tidak memiliki harta, makanya seorang budak itu tidak diwajibkan untuk berzakat. Muayyanin, yang wajib dizakati itu syarat setelahnya itu harus harta yang muayyan. Muayyan itu maksudnya misal dia itu wakaf, maka wakafnya itu harus kepada seseorang yang muayyan, misal ke bani siapa atau ke fulan itu. Adapun wakaf seperti untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, nah itu kan tidak muayyan, tidak tertentu, karena orang fakir dan orang miskin itu banyak gitu, tidak tertentu. Muayyan itu maksudnya ke bani siapa misal, atau ke orang siapa, fulan. Tujuannya zakat ke muayyan. Bukan, misal ada harta yang diwakafkan, misal apa Pak, lahan sawah misal gitu ya, lahan sawah diwakafkan untuk bani tohir misal gitu. Nah ini muayyan namanya, karena apa? Tertentu untuk bani tohir Pak. Jadi ketika sawahnya itu nanti menghasilkan panen, nah itu harus dizakati karena muayyan dia, kepemilikannya itu muayyan gitu. Atau misal wakaf kepada Zaid, nah itu juga muayyan. Berbeda dengan misal tadi lahan sawah diwakafkan untuk semua orang miskin, semua orang fakir miskin, nah itu kan nggak muayyan, karena orang fakir miskin itu banyak sekali gitu. Jadi kayak wakaf ke yayasan itu nggak muayyan ya? Termasuk muayyan yayasan, muayyan juga yayasan. Untuk misalnya Muhammadiyah itu kan jelas. Muhammadiyah jelas. Nah berarti pondok Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah itu harus dizakati juga berarti. Kemudian wa milkun tumima. Kepemilikannya itu harus sempurna. Milkun tumima itu apa? Kepemilikannya harus sempurna. Makanya ketika budak yang mukatab itu ketika budak dijanjikan oleh sayyidnya untuk dimerdekakan, tapi dengan syarat apa? Harus membayar harga dirinya. Nah di situ dia dikasih waktu untuk apa? Nyari duit. Dia nyelengi, nabung untuk membayar harga dirinya. Di situ uang tabungannya itu tidak wajib untuk dizakati. Kenapa? Karena kepemilikannya tidak sempurna. Gitu. Terus kemudian contoh lain seperti jalul jialah. Jalul jialah itu misal ada orang itu bikin sayembara. Barang siapa bisa membangunkan rumah untukku akan saya beri uang senilai 2M misal gitu. Nah, di sini dia itu tidak wajib untuk menzakati 2M-nya karena apa? Belum tentu jadi milik dia. Itu namanya jualah. Nanti di bab muamalat kita bahas. Adapun untuk harta yang digosok, terus harta yang dicuri, harta yang hilang itu wajib
dizakati. Misal orang punya uang atau punya emas senilai 85 gram. Punya emas 85 gram, itu kan sudah masuk nisab. Kemudian emasnya ini digosok sama saudaranya, atau mungkin dicuri, atau mungkin ketelesut, hilang. Setelah 1 tahun ketemu, nah dia harus menzakati. Gitu. Karena kepemilikannya sempurna. Terus kemudian harta-harta yang wajib untuk dizakati itu ada 5. Yang pertama apa? An-na'am. An-na'am itu hewan gembala, ibil, bakor, sama ghanam, 3 tok. Adapun yang lainnya, ternak yang lainnya seperti ayam, seperti kuda tidak wajib untuk dizakati. Kalau kurang lebih, kalau nggak salah, Imam Abu Hanifah itu mewajibkan kuda. Kuda termasuk yang harus dizakati. Imam Abu Hanifah kalau nggak salah. Jadi harta yang pertama yang wajib dizakati itu an-na'am. An-na'am itu hewan gembala. Dinamakan na'am karena apa? Likasrati ni'amillahi fi. Karena nikmatnya Allah itu banyak di hewan gembala itu. Maksudnya gimana? Setiap hari sapi, kambing, onta itu disembelih, tapi nggak pernah habis. Bahkan di Idul Adha itu ketika di genosida kan banyak sekali tuh, tapi nggak pernah habis. Berbeda dengan anjing. Anjing itu sekali beranak berapa? Bisa sampai 5, 6. Tapi apa? Misal di genosida mesti mati semua, mesti hilang punah. Tapi kalau 3 hewan tadi, sapi, onta sama kambing itu walaupun disembelih setiap hari, kemudian melahirkannya cuma 1 kali, tapi nyatanya tidak pernah habis. Nah, makanya dinamakan na'am likasrati ni'amillahi fi, karena nikmatnya Allah itu banyak di dalamnya. Fi ibilin wa baqarin wa agnam. Dalam onta, sapi dan kambing dinamakan na'am. Bisyarti haulin wa nisabin wastiyam. Ketiga hewan ini wajib dizakati apabila memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah haul. Haul itu sudah sampainya 1 tahun. Kemudian mencapai nisab. Kemudian yang terakhir apabila ketiga hewan ini disaum. Saum itu maksudnya dipakani di kalak mubah. Dipakani itu diumbar lah. Diculne. Bahasa Indonesia apa? Diumbar bahasa Jawa. Digembala di tanah lapang yang tidak dimiliki seseorang, maksudnya ya milik umum lah gitu. Ya, itu namanya saum. Kalau tidak disaum tidak wajib untuk dizakati. Gitu. Misal dipakani, itu kan diirit gimana? Oh itu. Ya. Termasuk apa enggak ya itu ya? Kalau ngambilnya kan di kalak mubah juga sebenarnya. Nah. Wallahu alam kalau itu. Coba nanti saya nggak kepikiran itu ya. Ya. Yang pokoknya yang dipakani pakai duit itu otomatis enggak, karena kita kan sudah mengeluarkan duit. Nah, tapi kalau di kalak mubah itu kan punyanya Allah itu. Tanah lapang itu kan punyanya Allah. Jadi ibarat kata dia ngambil hak dari Allah, kan disuruh mengeluarkan zakat gitu. Itu namanya saum. Terus kemudian saum ini bisa dengan apa? Bisa dengan misal disengaja. Jadi pemiliknya itu memang menyengaja untuk digembala di kalak mubah, atau dilepaskan oleh orang lain tapi dengan izinnya. Adapun kalau dilepaskan orang lain tanpa izinnya, nah itu tidak dinamakan saum, atau bedal sendiri, melayu sendiri, nah itu bukan saum. Kemudian harta yang wajib dizakati kedua adalah nakdain. Nakdain itu adalah dahab sama fiddah. Wadahabin wa fiddatin ghaira huli. Jaza walau ujjira lil musta'mili. Emas dan perak yang tidak dijadikan sebagai perhiasan. Adapun emas perak yang dijadikan perhiasan itu tidak dizakati. Jadi orang punya emas batangan, nah itu yang wajib dizakati, atau punya emas yang masih mentah itu wajib dizakati, atau emas dalam bentuk dinar dirham itu wajib dizakati. Tapi kalau untuk huli itu perhiasan itu tidak wajib untuk dizakati. Dan perhiasan di sini itu perhiasan yang mubah, hukumnya yang mubah. Kalau yang haram itu harus dizakati. Yang haram itu maksudnya apa? Misal perhiasan dipakai oleh laki-laki. Laki-laki tidak boleh pakai cincin, nggak boleh pakai gelang emas, nggak boleh pakai
gelang nggak boleh pakai anting-anting emas, enggak. Kalau apa namanya, laki-laki pakai gelang emas, walaupun itu dinamakan sebagai perhiasan, tapi itu perhiasan yang haram, maka harus dizakati. Ghairu khuli jaza. Nah, ini kata-kata ghairu khuli, selain khuli itu harus dizakati. Jaza khuli yang boleh. Kalau yang haram tetap dizakati. Walau ujira lil musta'mili, walaupun khulinya itu bukan dipakai sendiri, walaupun disewakan. Jadi misal perempuan punya perhiasan banyak sampai 100 gram misalnya, yang dipakai cuma 10 gram, sisanya disewakan. Itu tidak wajib untuk dizakati. Terus kemudian yang selanjutnya, nah, tapi di sini ada takliknya juga nih. Kalau misalnya ada khuli, jadi perhiasan, tapi niatnya itu bukan dipakai, tapi melainkan apa? Melainkan disimpan. Maka di sini hukumnya bukan perhiasan, dan itu harus dizakati juga. Kemudian wa ardi majarin. Yang selanjutnya yang harus dizakati adalah ijarah. Harta jual beli, ijarah. Ijarah itu pengertiannya taqlibul mal li gharadil ribah. Taqlibul mal li gharadil ribah. Jadi memutar harta untuk tujuan mendapatkan untung, namanya ijarah. Wa ardi majarin wa ribahin hasala bi syarti haulin wa nisabin kamala. Dan disyaratkan juga di sini untuk haul dan nisab. Tadi dagangan ini termasuk modal barang yang untuk dagang itu. nah nanti di sini ada di penjelasannya, Pak. Belum sampai situ kita. Ini secara umum dulu. Jadi secara umum harta-harta yang wajib syaratnya haul dan nisab juga. Tadi naqdain juga disyaratkan nisab sama haul juga. Nisabnya berapa nanti kita bahas di belakang. Kemudian wajin sikutin bi ikhtiyari tabai min ainabin wa rutabin wa zar'i. Yang wajib dizakati selanjutnya adalah qut. Qut itu adalah aslinya ini apa? Al-azru, al-hubub. Al-hubub, jadi biji-bijian. Yang biji-bijian itu dimakan dalam keadaan memang kita dalam keadaan mempunyai pilihan, memiliki pilihan untuk memakan itu. Berbeda dengan biji-bijian yang kita makan bukan dalam keadaan memiliki pilihan. Jadi misal di Indonesia makannya kan beras, pilihannya kan beras. Suatu ketika kok berasnya ini nggak ada gitu. Terus kita makannya jagung, jagung kan termasuk biji-bijian, tapi bukan pilihan kita. Gitu. Maka di situ tidak wajib untuk dizakati jagung itu. Jadi makna qut itu ikhtiar lah, kata-kata ikhtiar. Jadi sesuatu yang dimakan untuk menguatkan tubuh dalam keadaan punya pilihan, bukan terpaksa. Nah, ini apa namanya? Keluar dari ikhtiar itu seperti apa? Habil handal. Handal itu kuaci. Seperti biji kuaci. Walaupun biji-bijian tapi kan dimakan bukan karena pilihan. Gitu. Terus kemudian ini namanya muasyarat. Jadi al-hubub wal fawakih itu namanya muasyarat bahasa ininya. Kenapa dinamakan muasyarat? Karena diwajibkan di dalamnya itu al-usyr. Al-usyr itu 1/10. Zakatnya 1/10 namanya muasyarat. Yang diwajibkan kalau hubub itu yang qut. Kalau yang fawakih itu cuma zabib wal tamar. Korma dan zabib. Zabib itu apa bahasa Indonesia nih? Kismis. Kismis sama tamar toh. Kalau yang fakihah, selain itu tidak. Seperti misal apel tidak wajib dizakati, mangga tidak dizakati. Kemudian wasyartuhu, syarat untuk menzakati muasyarat apa? Yang pertama nisab. Wasyartuhu an-nisabu id yashtaddu habbun, apabila telah mengeras. Kalau biji-bijian itu harus mengeras. Kalau sudah mengeras baru mulai wajib dizakatinya itu.
Terus wazahwun fit samari yabdu. Adapun untuk buah-buahan, untuk tamar sama zabib tadi, itu ketika dalam keadaan sudah berwarna. Jadi korma itu kan sebelumnya warna hijau. Kalau sudah berwarna, ya itu mulai wajib untuk dizakati. Nah, kalau ini tidak disyaratkan haul, tapi apa? Yauma hasadihi. Yauma hasadiha. Hari ketika panen itu wajib dizakati. Terus kemudian masuk ke nisab ibil. Lanjut apa sudah? Nih. Nisab ibil insya Allah kita lanjutkan minggu depan.